tadi yang sudah dikatakan, bahwa kita akan memasuki yang namanya masa akselerasi penggenapan. Dan setiap kali saya itu melihat sebuah di tahun depan, itu akan ada begitu banyak pesta berganti silih berganti. Pesta mujizat, pesta berkat, pesta karunia. Ada begitu banyak pesta demi pesta yang hari ini surga itu sudah siapkan. Tetapi seberapa kita siap untuk pesta itu? Seberapa kita bisa menikmati setiap pesta itu? Kemarin ibu mengajarkan kita untuk bagaimana menikmati. Ya, hari ini kita tahu Mahanaim hari ini adalah Paradise Garden-nya, private garden Tuhan, di mana Tuhan mencurahkan hatinya, mencurahkan seluruh kerinduannya. Tetapi seringkali yang menjadi masalah, kita berhenti cuman pada waktu kita tinggal di dalam Paradise Garden ini. Enak semuanya. Saya ini kurang lebih tahu artinya pada waktu Mahanaim belum sebesar hari ini. Dari awal, di mana seperti ibu masih punya begitu banyak waktu, kita masih bisa saling doa bersama-sama. Dan setiap kali kalau ada satu masalah itu bisa istilahnya digotong bersama-sama. Tetapi hari ini situasi berubah. Tapi saya mau berkata, di depan situasi juga akan berubah lagi. Dan kita pun harus menyiapkan diri kita. Ya. Saya mau ada sebuah ayat, ya. Saya mau tambahkan sedikit. Dikatakan bahwa kita mempelai wanita itu adalah dikatakan adalah private paradise. Kita adalah kebun-kebun yang tertutup. Kita ini adalah mata air rahasia yang hanya bisa dimiliki olehnya. Makanya lagu-lagu kita, jadikan aku milik kesayanganmu, jadikan aku permata hatimu. Dan itu kita menikmati hari-hari ini. Nah, tetapi ada satu hal yang saya lihat, bahwa ini kesukaan daripada raja. Ya, mari kita baca dari Kidung Agung. Kidung Agung 5 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ayo semua teman-temanku. Ini adalah Kidung Agung dari mempelai pria. Dikatakan seperti itu. Ayo semua temanku, berpestalah dengan mempelaiku. Kalian semua bersukaria di istanaku. Berpestalah dengannya kekasihku. Minumlah dan minumlah dan minumlah lagi sampai kamu tidak sanggup meminumnya lagi. Minumlah anggur cintanya. Ambillah semua yang kamu inginkan, hai para imam. Hidupku di dalam kekasihku, di dalam mempelaiku akan menjadi pestamu. Bapak Ibu, ini kerinduan daripada raja. Kita ini tinggal di dalam private garden-nya. Tetapi Tuhan tidak mau kita cuma berhenti tinggal di dalam private garden-nya. Tetapi Dia akan mulai berkata, aku undang dan panggil teman-temanku lebih banyak lagi. Aku akan panggil jutaan orang-orang untuk berkata apa? Minum. Minumlah lagi sampai semua undangan menjadi puas. Kenapa? Kalau Tuhan memberikan cinta, kalau Tuhan memberikan anggur manis dalam hidup kita, maka kita harus menjadi pesta untuk raja bagi seluruh sahabat-sahabatnya. Inilah yang sering kali ini susah sekali.
terutama untuk kaum-kaum introvert. Saya ini salah satu orang yang introvert sejujurnya. Sekarang juga Bu, sebetulnya setiap kali kalau kita habis semuanya, saya akan masuk di kamar, saya akan sendiri. Bahkan itu tidak dengan suami, tidak dengan anak. Kenapa? Karena saya itu mencintai yang namanya private paradise. Tetapi Tuhan berkata, nak, tidak bisa. Di depan setiap dari kita akan menjadi pestanya Tuhan. Masing-masing, Ibu Nita, Ibu Ruth, dan semua kalian yang ada di tempat ini akan menjadi pestanya Tuhan. Apa sih yang membedakan? Hari itu ada Habel. Karena dia mengerti tentang private paradise, maka dia mempersembahkan korban yang terbaik. Dan itu pada waktu dia mempersembahkan korbannya itu dibakar, itu naik dan Tuhan berkenan, Alkitab katakan. Dan itu membuat tiba-tiba Tuhan noleh, membuat Tuhan melihat siapa sih dari bumi ini sesudah kejatuhan Adam dan Hawa, kok tiba-tiba ada sebuah penyembahan mezbah yang berkenan, dan membuat itu Tuhan noleh. Tetapi hari itu kita tahu, karena mezbah itulah Habel dibunuh oleh Kain. Hari ini saya belajar, saya tidak janjian dengan Leo, tetapi saya bicara tentang mezbah Elia. Mezbah Elia, dia dari yang namanya private paradise, dia menjadi pesta untuk bangsa Israel. Hari itu Elia dicari oleh seluruh negeri. Kenapa? Karena dia harus dibunuh. Karena hari itu dia selalu menubuatkan semua yang tidak enak untuk raja-raja Israel. Dan seluruh negeri mencari Elia. Dan hari itu apa yang dilakukan oleh Elia? Sebuah mezbah yang dinaikkan oleh Elia itu membuat api yang dari surga itu menyambar. Ini sebuah perbedaan. Hari itu ada Habel yang persembahannya itu naik ke surga. Tetapi pada waktu Elia lakukan, pada waktu dia naikkan penyembahan itu di hadapan Tuhan, itu membuat surga bertindak. Ada api yang dari langit, api yang dari surga itu menyambar penyembahan yang ada di mezbah Elia. Dan di depan Tuhan akan mulai mendemonstrasikan setiap kuasanya. Tuhan akan mendemonstrasikan setiap pesta demi pestanya. Dan itu akan menggerakkan surga untuk bertindak atas bumi. Tapi bagaimana kita menyiapkan mezbah itu? Bapak Ibu, saya ini memuridkan beberapa orang. Ya, saya ada anak-anak SOG, ada PPJ, ya. Terus ada beberapa orang yang memang saya muridkan secara khusus. Tetapi saya ini juga menjadi sebuah warning daripada kita semuanya. Seringkali pada waktu kita ini memuridkan, kita ini berbagi hidup. Kita berbagi semuanya, sukacita, kita bawa makan, kita ajarin semuanya, ya, kita share, kita beliin hadiah, kita kasih yang bisa kita berikan. Seringkali ini cuma berhenti di level ini. Mereka ini tidak lagi menjadi menyalurkan dan membawa pesta itu keluar.
Padahal yang Tuhan mau, kalau Tuhan mencurahkan cintanya, kalau Ibu Iin hari ini mencurahkan cintanya untuk Miel dan Elion, someday, satu hari Elion dan Miel akan bisa jadi berkat buat ribuan orang, bahkan jutaan orang. Itu ndak bisa, kita ndak bisa berhenti. Kenapa? Karena begitu berhenti, itu menjadi laut mati. Itu akan berhenti, ndak bisa. Dan itu akan mengendap. Dan di dalam laut mati tidak ada kehidupan. Tetapi hari ini, sungguh saya melihat, ya, mulai dari staf saya yang ada di rumah singgah semuanya, saya memuridkan mereka, tetapi sampai di mereka berhenti. Mereka tidak lagi memuridkan anak-anak rumah singgah yang berikutnya. Mereka tidak memuridkan lebih lagi, dan mereka tidak lagi membagi hidupnya. Pada waktu mempelai itu harus menjadi pesta. Untuk sahabat-sahabatnya dikatakan apa? Minumlah, minumlah. Minumnya berkali-kali sampai dikatakan apa? Sampai para tamu undangan sudah puas dan tidak sanggup lagi minum. Nah, hari ini bagaimana semua benih yang diberikan dalam hidup kita, setiap perbekalan yang diberikan dalam hidup kita, apakah itu bisa untuk memberi minum orang-orang yang lain sampai mereka puas, sampai mereka juga bisa merasakan pesta? Oleh sebab itulah yang seringkali terjadi, satu dengan yang lain, ya, saling bersaing, berdesak-desakan untuk mendapatkan cinta daripada raja. Tetapi saya mau berkata hari ini, Mahanaim akan meradiasi dan jadi lebih besar, jauh berkali lipat daripada hari ini. Tetapi siapkah kita yang sudah tinggal di dalam private paradise dan kita become feast untuk Tuhan? Kita menjadi pesta yang kita akan menyalurkan kepada banyak orang. Pesta jasmani, rohani, dan jiwani. Bapak Ibu, hari ini setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saya ini berkata, ya, saya sebagai pemimpin, setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu cukup untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk keperluan saya, bahkan lebih daripada cukup. Tapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Setiap berkat, semua urapan, semuanya yang diberikan dalam hidup kita, ini enggak lagi hanya untuk saya makan, tetapi harus bisa memberi makan, harus bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, saya ini sejujurnya sedang bagaimana ya Tuhan mengajarkan ini semuanya bisa menjadi kenyataan. Supaya bukan lagi PR-nya kan begini, masih banyak orang-orang yang masih belum berkecukupan, masih banyak pikiran untuk breakthrough keuangan. Tetapi hari ini di depan masa yang Tuhan mau berikan, kamu gak cuman berkecukupan di kebutuhanmu, tetapi engkau akan mulai bisa menyediakan pesta demi pesta. Dan ini yang harus tadi Kak Leo bagikan. Itu bicara tentang jubah. Tetapi saya mau berkata, itu apa yang menjadi di dalam diri kita. Kalau diri kita mau menjadi pestanya Tuhan, yang pertama, kita harus siap untuk dipecahkan. Mau enggak kita ini dipecahkan? Mau enggak hidup kita ini enggak lagi hidup hanya untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita?
Saya ini PPJ ini sudah makin sedikit ya. Tetapi setiap kali ada orang baru, tidak bisa dipungkirin mata-mata beberapa orang itu akan mulai ini orang baru dan men-screening dan semuanya. Dan selalu berkata, nggak bisa, dia masih baru. Nggak bisa, dia masih belum bisa. Dan kita nggak bisa jadi pestanya Tuhan yang punya keleluasaan yang lebih besar lagi. Dan kita harus pindah ke sana. Kita mau belajar daripada Elisa. Bagaimana Elisa mempersembahkan dan menyiapkan mezbahnya supaya hari itu dia melawan nabi-nabi Baal dan dia membuat seluruh Israel melihat pesta kuasa daripada Tuhan yang dari surga mengalahkan nabi-nabi Baal. Selama ini Elia hanya dia menubuatkan semuanya, tapi hari itu Elia harus berhadapan dengan semua penguasa langit, yaitu roh-roh kegelapan dari nabi-nabi Baal. Dia juga harus mengalahkan kuasa daripada Ahab dan Isabel. Tetapi dia juga harus mengalahkan semua yang ada di dalam dagingnya, ketakutannya, semua yang dia pengennya. Dia tetap mau tinggal di dalam paradise garden, private garden Tuhan. Yang Elia lakukan adalah yang pertama, dia menghadapi semua sendiri dan musuh terkuatnya. Seringkali setiap kali saya ini membimbing banyak hal ya, membimbing anak-anak. Setiap kali membimbing, ada Ibu Kesia yang saya taruh di Bantar Gebang. Setiap kali kalau disuruh anak-anak di care ini semuanya, kalau disuruh khotbah, sudah ini khotbahnya ini bukan di depan sini loh. Khotbahnya itu di antara mereka sendiri. Sudah dijadwalkan khotbah. Ya, tahu enggak? Itu nanti pasti akan datang Kobrojil menggantikan. Ada Roy Miller yang dijadwalkan untuk khotbah. Padahal itu nama demi nama diberikan. Sejujurnya apa sih? Karena mereka tidak pernah berani menghadapi yang namanya musuh yang terkuat yang ada di dalam hidupnya. Hari itu Elia harus berurusan. Hari itu dia seluruh negeri mengerti bahwa Elia dicari untuk dibunuh. Tetapi dia harus keluar dari paradise gardennya. Dia harus keluar dari persembunyiannya. Dan dia berkata apa? Panggil semua nabi-nabi Baal. Ada yang namanya nabi-nabi Tuhan yang lain. Tetapi hari itu tidak ada satupun yang menolong Elia. Elia harus menghadapi nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Bukan cuma nabi Baal, ditambah nabi Asyera. Seorang diri. Nah, untuk jadi pestanya Tuhan, menjadi feast untuk Tuhan, supaya ada orang-orang yang akan minum dan minum dan minum. Yang pertama, kalahkan setiap musuh yang terkuat dalam hidup kita. Dan seringkali itu harus dikalahkan sendiri. Tidak bisa rame-rame. Saya hari ini, saya harus mengalahkan satu hal. Kemarin saya bicara, saya bilang begini, saya tahu ada sebuah jubah kelimpahan yang Tuhan berikan. Dan saya tahu di depan saya membutuhkan dana yang lebih banyak lagi. Kemarin saya berhasil sedikit menjara sedikit, tapi sudah mulai banyak. Bagi ya bu, setor ke sini bu, setor ke sini bu. Dan mulailah yang namanya hati pelit saya mulai hitung-hitungan, mulai muncul. Dan salah satunya ibu berkata, Nit, kalau mau jubah kelimpahan itu nempel dan melekat dalam hidupmu, yang pertama kamu harus, yang pertama on position.
Yang kedua, kamu harus punya murah hati. Dan saya tahu beberapa, dan saya berkata, Tuhan tolong saya untuk mulai pencet-pencet m-banking untuk mentransfer. Tuhan tolongin saya Tuhan. Kenapa? Saya harus latih loh. Saya harus hadapi yang namanya roh ketakutan saya itu. Saya harus kalahkan. Dan saya harus keluar dari itu semuanya. Itu seringkali harus kita hadapi sendiri. Bahkan suami dan semuanya, anak-anak tidak pernah ngerti. Ya. Yang pertama, Elia menghadapi peperangannya. Yang kedua, hari itu mezbahnya yang dilakukan oleh Elia. Elia nggak cuma taruh mezbah korban, sembelihan, bakaran, semua ditaruh situ. Tetapi dia apa? Dia tuang air lagi. Dia tuang air lagi. Dia tuang air lagi. Sampai itu yang membuat Tuhan menyambar yang dari surga. Hari ini saya pernah melakukan sebuah kesalahan. Hari itu saya melihat seseorang yang diangkat Tuhan sangat tinggi. Dan hari itu saya mulai berkata, apa sih istimewanya dia? Dan Tuhan tiba-tiba tunjukkan kepada saya bagaimana dia membangun mezbah pribadinya. Hari ini kalau kita pengen melihat di depan sebuah mezbah, sebuah pestanya Tuhan, perhatikan bagaimana kita menata setiap mezbah kita di hadapan Tuhan. Dan mezbah yang lama sudah tidak cukup lagi untuk bisa menyediakan pesta di depan. Mungkin hari ini mezbah yang ada di tempat ini cukup untuk membuat kabut. Setiap kali orang 5.000 datang, 10.000 datang. Tapi nanti di depan, mezbah itu sudah tidak bisa, tidak cukup lagi. Maka kita harus tambahkan lagi. Kita harus tambahkan lagi. Kita harus tambahkan lagi. Mezbah itu pun harus diperkaya. Bapak Ibu, masih ada semangat? Saya melihat beberapa, ini mezbah aja yang di sini masih belum, Bu. Mau ditambah lagi. Tapi saya mau bilang loh, ini kerinduan dari surga. Melihat para penuai, para CS, kalian bisa buat pesta untuk Tuhan. Keluar dari semuanya. Dan saya sungguh lihat itu akan ada begitu banyak pesta demi pesta, itu akan turun. Kalau hari ini ada begitu banyak season demi season. Dan setiap season itu adalah pesta dengan warna yang berbeda. Nanti di depan kita akan melihat lebih kaya lagi surga menurunkan pesta di bumi ini. Tetapi itu bukan lagi cuman lewat saya, bukan cuman lewat Ibu Iin, bukan cuman lewat Pak Joshua, tetapi itu lewat semuanya. Kalian akan bawa pestanya Tuhan. Yang kedua yang Elia lakukan adalah memperbesar dan memperkaya mezbahnya. Itu yang membuat tiba-tiba api yang dari surga itu menyambar. Hari itu Habel menaikkan penyembahan dan itu naik di hadapan Tuhan sampai ke surga. Tapi hari ini pada waktu Elia memperbesar yang namanya mezbah itu membuat api itu menyambar, itu membuat surga bergerak. Habel membuat surga noleh, tapi Elia membuat mezbah Elia membuat surga bergerak. Saya ini baru nonton yang namanya film Moana. Itu bicara tentang core identitas dan itu bicara tentang puncak destiny. Dan ternyata di situ saya belajar satu perkara. Untuk mencapai puncak destiny,
kita ini ternyata masih ada ikatan-ikatan kutuk yang masih mengikat, yang harus dipatahkan. Dan untuk itulah hari itu maka Elia mengalahkan yang namanya Baal dan ketakutan. Hari ini apa yang benar-benar yang masih menjadi ikatan kita itu yang menghalangi kita mencapai puncak destiny? Apakah itu ego kita? Apakah itu kemiskinan kita? Apakah itu kebodohan kita? Apakah itu semua ketakutan demi ketakutan kita? Dan seberapa itu di mezbah Tuhan itu diputuskan, itu dibelah. Dan itu yang membuat Elia hari ini kita lihat sebuah mezbah itu disambar dari surga. Bapak Ibu, hari ini saya cuman belajar satu perkara. Kita mau belajar dari yang namanya Yunus. Kita mau baca dari Yunus. Yunus 4 ayat 1 sampai Yunus 4. Ya, kita mau baca. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Hari itu di paradise, private paradise-nya Tuhan, Yunus mendapat tugas untuk pergi ke Niniwe. Dan Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak berani untuk memecahkan hidupnya lebih lagi. Dia lihat Niniwe, pesta pertobatan, tetapi dia sendiri tidak menikmati pesta itu. Seringkali ada jalan-jalan yang kita tidak sukai, ada cara-cara yang kita tidak sukai, ada jalan-jalan yang kita pengen hindari. Tetapi kalau itu kita seringkali mengawalinya dan kita menangkap setiap desahan hati Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah siap untuk dipecahkan, meletakkan ego kita, meletakkan selera kita, meletakkan banyak hal, maka di depan jangan sampai kita ini menjadi seperti Yunus yang tidak bisa menikmati pestanya Tuhan. Dia ini lihat pestanya Tuhan loh. Dia ngalami, dia lihat Niniwe bertobat. Iya, tapi dia tidak bisa menikmati pestanya Tuhan. Bapak Ibu, maaf, saya ini masih melihat sebuah, seringkali saya mendapati ada begitu banyak orang-orang ini. Saya enggak ngomong siapa-siapa gitu, tapi saya memantau, saya memperhatikan mulai dari PPJ dan semuanya. Dia bisa bikin jubah, dia bisa bikin semuanya, dia, oh Tuhan, bisa bikin puisi begini. Tetapi cuman sampai cintanya Tuhan tuh cuman sampai dia nikmatin aja. Tetapi hidupnya itu enggak menjadi enak untuk dinikmatin banyak orang. Padahal di depan yang Tuhan mau, kalau Tuhan itu mencintai, saya percaya Tuhan itu punya cinta yang spesial. Bahkan untuk diri saya punya cinta yang spesial di hadapan Tuhan. Salah satunya yang buat saya setiap kali saya kagum sama Tuhan. Hari itu saya masih ingat banget. Saya dikirim komet di tanggal 7 Januari.
itu komet love and joy itu ada di dekat, yang paling terdekat dengan bumi itu di tanggal 7 Januari. Dan itu cintanya Tuhan. Tetapi itu akan menjadi Tuhan mungkin akan dari surga akan berang. Kalau saya cuman berhenti, cuman mengamati, oh komet, betapa indahnya engkau seperti rangkaian bunga mawar yang terbentuk dari bintang-bintang. Kalau saya cuman sampai berhenti di tempat itu, Tuhan maka kirimkan komet sampai di rumah saya. Karena Tuhan tidak pernah mau kita ini berhenti sampai di situ. Kita harus jadi pestanya Tuhan. Karena firman-Nya berkata, cintaku yang ada di dalammu, biar itu menjadi pestaku. Kita belajar satu hal lagi, belajar tentang wasti. Ya, hari itu ada sebuah panggilan untuk pesta Tuhan dan wasti. Jadi kalau yang namanya pesta Tuhan, itu kita ini akan dipamerkan. Kita akan ditunjukkan ke seantero dunia. Buat beberapa orang ya, ndak usah yang lain lah, saya lah. Kadang-kadang saya itu dengan misalnya season ini kan tadi Leo bilang, habis ini kita harus laporan 2 orkestra lagi. Kadang-kadang kita ini untuk menyelaraskan, mengerti dan masuk ke setiap seasonnya Tuhan. Kita ini sering, makanya kalau dipenuhi setiap kali siapa yang mau? Begitu Ibu Nita pergi, seringkali wah siapa ini yang ditunjuk semuanya. Nggak banyak orang yang benar-benar mau untuk menangkap hal itu. Maksud saya ini begini loh, seringkali kita ini nggak punya sebuah kapasitas endurance untuk menangkap semua pesta dan season yang surga mau turunkan dari surga ke bumi. Tetapi hari ini saya mau berkata, satu pesta yang kita lewatkan itu akan berarti sangat banyak untuk kehidupan kita di depan. Bahkan kita bisa kehilangan seperti wasti. Jadi hari ini apapun juga nanti di depan kita mungkin akan jauh lebih padat. Tapi saya mau bilang, ayo hari ini belajar dan latih diri kita untuk di setiap season, setiap momen, setiap pesta Tuhan, kita ini bisa tidak seperti wasti. Kita tidak melewatkan satupun pesta yang Tuhan mau adakan. Bukan artinya engkau harus hadir. Seringkali hadir tetapi tidak pernah nangkep dan tidak pernah ngambil. Pastikan dirimu di tahun depan dengan semua perlengkapan yang Tuhan sudah berikan, maka kita bisa menurunkan pesta itu. Roh, tubuh, dan jiwa itu jadi di surga seperti di bumi. Amin. Mari upgrade diri kita semuanya seperti Elia. Upgrade cara menata mezbah kita, maka kita akan melihat surga yang bergerak, surga yang akan menurunkan pesta demi pesta. Ada pesta lawatan, pesta mujizat, pesta berkat, ada begitu banyak pesta. Amin. Saya minta kita mau nyanyikan lagu Setiap Hari Lawatan sampai dunia melihat Tuhan.